Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya jawab salamnya kurang semangat ya. Padahal ini bapak-bapak semua. Karena sore kali ya. Saya pantun dulu. Tadi MC pantun, Ustadz juga harus pantun. Nggak boleh kalah dari MC Ustadz. Minum susu di waktu malam. Lamaan cakepnya. Minum susu di waktu malam. Enak diminum sedang panas. Yang mau jawab salam, saya doakan hutangnya lunas. Kencang banget aminnya. Kapal selam mau berangkat, bawa muatan korek api. Karena salam dijawab tidak semangat, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang terhormat, yang saya hormati Mr. Susumu Mitsubishi selaku Presiden Direktur PT Astra Honda Motor, alhamdulillah hadir bersama dengan kita. Yang terhormat dan sama-sama kita hormati Bapak Thomas Wijaya selaku Vice President Direktur PT Astra Honda Motor, alhamdulillah juga hadir bersama kita dan sudah memberikan sambutannya di hadapan kita semua dengan memberikan beberapa penjelasan kepada kita insyaallah. Juga yang terhormat, yang saya hormati Bapak Ibu Direktur PT Astra Honda Motor, mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu karena saya belum hafal namanya Bapak Ibu. Ini nggak ditulisin di panitia, nggak ditulisin di sini. Jadi saya mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat saya. Juga yang saya hormati Bapak Ketua SPLM SPSI Bapak Taufik Hidayanto berserta seluruh jajarannya. Alhamdulillah tadi juga sudah memberikan sambutan kepada kita semua dan juga menyebut-nyebut nama saya. Alhamdulillah beliau ternyata dekat dengan saya. Duduknya maksudnya. Dan sebelah saya duduknya. Juga yang saya hormati Bapak Ibu manajemen dan seluruh karyawan PT Astra Honda Motor. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Pada sore hari ini Allah kumpulkan kita di tempat yang luar biasa ini dengan peserta yang luar biasa juga. Saya sepertinya baru kali ini ngisi halal bihalal sebanyak ini jamaahnya. Karena memang baru sekali ini saya diundang oleh AHM. Itu masalahnya. Tapi alhamdulillah awalnya saya agak deg-degan juga. Karena panitia begitu luar biasa dalam melaksanakan protokolernya. Saya disambut, masuk ruangan, diinterogasi, sampai ke atas. Wah luar biasa nih saya bilang. Sampai saya dikasih beginian kayak pas pampres nih. Nah ini tujuannya supaya saya tidak kebablasan waktunya. Tapi alhamdulillah begitu saya berhadapan dengan Bapak Ibu semuanya, hati saya jadi lega. Kenapa? Saya lihat ini saudara-saudara saya semua insya Allah.
Cuman yang agak sedikit saya bingung, kenapa yang banyak laki-laki, perempuannya sedikit saja. Biasanya kalau di mana-mana saya ngisi pengajian itu paling banyak perempuan, tapi di sini paling banyak laki-laki. Ternyata di sini tenaganya lebih dibutuhkan laki-laki. Alhamdulillah. Ini suara saya sampai ke belakang tidak, Bapak Ibu? Sampai enggak? Wih, itu kesel kayaknya tuh. Sampai gitu. Enggak apa-apa. Semakin kesel saya semakin lama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, sore hari ini kita hadir dalam acara halal bihalal yang dilaksanakan oleh PT AHM Indonesia insyaallah. Dan ternyata ini acara setiap tahun. Makanya saya bilang tadi, kenapa saya tidak pernah diundang? Alhamdulillah hari ini saya diundang. Mudah-mudahan tahun besok, ya nggak tahu juga sih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita saat bicara halal bihalal, dan saya ingin mengatakan bahwa halal bihalal ini sebenarnya sudah menjadi tradisi masyarakat kita Indonesia. Hampir di seluruh pelosok negeri ini, begitu selesai lebaran, hampir seluruhnya melakukan halal bihalal. Mulai dari instansi pemerintahan sampai paling bawah, sampai RW, RT, kelurahan, kantor-kantor, masjid-masjid, hampir seluruhnya melakukan halal bihalal. Karena ini sudah menjadi tradisi kita. Walaupun sesungguhnya kalau ditanya kepada kita halal bihalal itu artinya apa? Halal bihalal itu bahasa Arab yang tidak ada di Arab. Paham nggak Bapak Ibu? Ini kalau saya tanya tidak ada yang jawab, habis ini saya pulang. Saya biasanya kalau ceramah begitu, nggak ada yang jawab saya pulang biasanya. Tapi setelah makan-makan. Jadi halal bihalal itu adalah bahasa Arab yang orang Arab tidak tahu artinya. Saya boleh jalan-jalan nggak, panitia? Boleh. Boleh pulang juga dong. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi halal bihalal itu adalah bahasa Arab yang orang Arab tidak ngerti. Kenapa? Karena ini tradisi bangsa Indonesia. Tapi ini adalah tradisi baik. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua SPSI kita, bagaimana halal bihalal ini mempereratkan kembali hubungan silaturahim di antara kita, antara seluruh karyawan dan seluruh atasannya. Inilah yang menyatukannya. Sehingga dengan semangat silaturahim itu akan bangkit semangat kita kembali bagaimana kita untuk memajukan perusahaan ini insyaallah. Amin. Amin. Nah, begitu semangat. Saya aja semangat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Oleh karena itu halal bihalal ini sesuatu yang sangat positif. Kita jangan terjebak dengan casing. Kadang-kadang orang mengatakan halal bihalal itu nggak ada Ustaz. Nggak ada memang. Tapi kita jangan terjebak dengan casing. Casingnya halal bihalal, tapi isinya apa? Luar biasa. Isinya saling memaafkan di antara kita, saling menguatkan di antara kita, menghilangkan sakwa sangka di hati kita masing-masing. Betul tidak? Nah, begitu. Kalau casingnya halal bihalal, yang penting isinya. Kita sudah terjebak dengan casing. Apalagi di lebaran ini. Kita bertamu ke rumah orang, casingnya kaleng konghuan. Tapi isinya rengginang. Itu kita jangan terjebak. Lihat dulu isinya. Jangan lihat casingnya aja. Betul tidak? Iya. Seorang istri atau seorang suami suatu ketika dia mau bikin teh, dan gulanya dari dapur, dan yang tahu dapur tuh istrinya. Begitu dia mau bikin teh, nyari gula, tanya sama istrinya, gula mana mah? Kata istrinya, ada itu di kaleng. Di kaleng apa? Kata suaminya, di kaleng garam. Kata suaminya, kenapa di kaleng garam? Itu kan terserah saya Pak, karena yang di dapur saya.
Bapak jangan ngelihat casingnya, yang penting isinya. Begitu. Kalengnya sih kaleng garam, tapi isinya gula. Jangan lihat casingnya, isinya yang penting. Kan sama dengan bapak, kata istrinya begitu. Kan sama bapak juga begitu. Apa kata suaminya? Itu di HP bapak, casingnya Yanto, isinya Yanti. Begitu. Ada nggak tuh Pak? Ada. Tahu saya. Tapi saya nggak mau ngomong siapa orangnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, casing itu nggak begitu penting. Intinya apa? Substansinya apa? Itulah yang penting-penting. Oleh karena itu halal bihalal kita pada sore hari. Lihat bagaimana temanya. Bersama berkarya, menjaga ketangguhan dan keberlanjutan perusahaan di mana kita bekerja insya Allah. Ini tema luar biasa. Melalui halal bihalal ini, bagaimana kita bersama menyatukan hati kita. Masya Allah. Tadi saya ikut nyanyi march AHM. Itu isinya Bapak Ibu luar biasa. Menyatakan di situ kita ini satu hati. AHM ini milik kita semua. Betul tidak? Ada kan tadi isinya itu? Masya Allah tuh. Jadi luar biasa melalui AHM ini insya Allah hati kita disatukan di perusahaan ini insya Allah. Bagaimana hati yang satu itu menjaga dan terus berlangsung berkelanjutan di perusahaan ini menjadi perusahaan yang lebih baik insya Allah. Amin. Amin. Semakin saya sering ngomong perusahaan semakin besar nanti saya pulangnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, dengan tema kita pada sore hari ini saya ingin sampaikan kepada kita. Bagaimana kita menjadi seorang yang bekerja di satu tempat. Agama kita mengajarkan kepada kita bagaimana peran kita di situ ketika saat kita bekerja di situ. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi Islam itu tidak hanya mengajarkan tentang hubungan seorang hamba dengan Rabb-nya atau Tuhannya. Tapi Islam juga mengajarkan bagaimana hubungan kita dengan orang lain ketika hidup di dunia. Itulah yang Allah katakan, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Allah katakan kepada kita, silakan engkau mencari kebahagiaan akhirat kata Allah, tapi ingat engkau hidup di dunia. Artinya apa? Carilah olehmu kebahagiaan akhirat dengan engkau hidup di dunia. Maksudnya, jadilah orang sukses di dunia dan juga sukses di akhirat. Insya Allah orang-orang AHM ini semuanya sukses dunia akhirat. Semakin kencing, semakin kencang aminnya, semakin mau selesai kayaknya. Insya Allah itulah sebabnya bagaimana kita seorang muslim mampu menjaga di mana tempat kita bekerja. Islam mengajarkan kepada kita paling ada tiga. Sampaikan kepada kita semua dalam halal bihalal ini ada 3 poinnya. Pertama adalah bagaimana kita berkarya menjaga ketangguhan perusahaan ini dan kita bekerja di sini. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, Islam mengajarkan kepada kita asy'ur bil fakhr. Poin pertama adalah jadilah orang yang memiliki rasa bangga dalam hatinya di mana dia beraktivitas, di mana dia bekerja. Ada nggak rasa bangga dalam hati kita? Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Itu yang pertama. Kita bangga tidak kerja di AHM. Kebanggaan itulah yang akan memunculkan semangat kita dan berkarya kita di tempat kita bekerja. Yang kedua, ketika kebanggaan itu muncul, maka yang kedua, bekerjalah dengan ihsan. Apa itu ihsan? Bekerja dengan yang terbaik di mana tempat kita bekerja. Dan Islam mengajarkan itu kepada kita. Nanti di akhirat Allah akan minta pertanggungjawabannya kepada kita. Bagaimana engkau bekerja ketika diamanahkan kepadamu di satu tempat? Makanya Allah katakan begitu. Faqul i'malu kata Allah. Bekerjalah kata Allah. Allah dan Rasulnya akan melihat apa yang engkau lakukan. Dan orang-orang beriman akan merasakan pekerjaan yang engkau lakukan. Maka karena itu bekerjalah ikhlas karena Allah. Kalau masalah gaji enggak usah ditanya. Nanti itu urusan manajemen insya-Allah. Betul tidak? Insya-Allah. Makanya saya senang sekali di HM ini. HM ini orangnya makmur semua insya-Allah. Amin. Amin. Aminnya jangan enggak yakin begitu. Hadirin yang dirahmati Allah. Yang ketiga,
menjadi orang yang mensukseskan di tempat kita bekerja, jadilah orang yang selalu bersyukur ketika saat kita mendapatkan pekerjaan itu dan bekerja di tempat itu. Rasa syukur itulah yang Allah akan tambahkan kepada kita setiap kali kita mendapatkan sesuatu. Lihat Allah katakan, la in syakartum la azidannakum. Kalau engkau bersyukur, kata Allah, aku tambah nikmat itu kepadamu. Kalau setiap tahun AHM melakukan syukur yang seperti ini, insya Allah setiap tahun maka produktivitas kita akan terus naik, insya Allah. Amin. Apalagi kalau ngundang ustadznya saya lagi, itu cuma selingan aja. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan saya tidak berpanjang lebar, karena sudah beberapa kali panitia sudah membisikkan ke saya, udah Ustadz, gitu katanya. Jadi oleh karena itu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bagaimana membangkitkan semangat kita kembali dalam semangat Ramadan yang telah lalu, kita bawa itu kepada pekerjaan kita setelah Ramadan, insya Allah. Bangkitkan semangat kita, jadikan AHM ini adalah milik kita bersama, dan satukan hati kita. Melalui itulah perusahaan ini akan mampu untuk melejit ke depan yang lebih baik, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini saja Bapak Ibu yang saya hormati. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.